Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang persetujuan Royem-Royen. Nama-nama anggota kelompok 6. Pertama, dari Nuswatul Islam. Kedua, Disayuni Sabrina Isarai. Ketiga, Hikmal Akbar Saipullah. Keempat, Nur Soko Andika Setiawan. Kelima, Rianti Rafika Suryadinata. Dan terakhir, Umar Abdul Hazam. Latar belakang. Latar belakang perjanjian Roem-Royen yaitu yang pertama serangan militer Belanda terhadap kota Yogyakarta. Yang kedua, perang gerilya dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua. Yang ketiga, menarik dukungan internasional dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua. Kemudian, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi sebanyak 2 kali supaya Belanda mengindahkan seruan PBB. Maka pada tanggal 23 Maret 1949, PBB memerintahkan UNCI atau United Nations Commission for Indonesia agar membantu pelaksanaan resolusi tersebut. UNCI kemudian menemui para pemimpin Republik Indonesia dan Belanda yang pada akhirnya mereka berhasil dibawa ke meja perundingan. Delegasi Indonesia diketuai oleh Mr. Muhammad Royem, sedangkan delegasi Belanda diketuai oleh Dr. J.H. van Rooyen. Pada tanggal 17 April 1949 dimulai perundingan pendahuluan di Jakarta yang dipimpin oleh Mary Cochrane, wakil dari Amerika Serikat dalam UNCI. Dalam perundingan selanjutnya, delegasi Indonesia diperkuat oleh Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Akhirnya, pada tanggal 17 Mei 1949, dicapailah persetujuan yang disebut Roem-Royen Statement. Kronologi. Muhammad Rum dan Dr. J.H. van Rooyen merupakan dua nama wakil delegasi antara Indonesia dan Belanda yang menandatangani sebuah persetujuan yang diwakili oleh KTN, Komisi Tiga Negara, Belgia, Indonesia, dan negaranya. Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, maka akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama Roem-Royen Statement. Pada awalnya, persetujuan Roem-Royen tersebut ternyata tidak dapat diterima begitu saja oleh sebagian besar kalangan politisi maupun petinggi militer dari kedua belah pihak, Republik Indonesia dan Belanda. Keduanya sama-sama berasumsi bahwa jika menerima hasil perundingan Roem-Royen berarti menerima suatu kekalahan. Namun demikian, akhirnya baik pemerintah Belanda maupun pihak RI namun menerima hasil persetujuan tersebut. Adapun inti dari persetujuan Roem-Royen adalah pelaksanaan gencatan senjata dan pengembalian pemerintahan RI ke ibu kota Yogyakarta, disertai dengan penarikan mundur pasukan Belanda di bawah pengawasan UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Setelah ibu kota Yogyakarta sepenuhnya dikosongkan dari Indonesia, dari pasukan Belanda, maka pada tanggal 29 Juni 1949, Tentara Republik Indonesia, TRI, dan Presiden Wakil Presiden beserta para pemimpin Republik Indonesia lainnya kembali ke ibu kota Yogyakarta sehingga mereka dapat menjalankan kembali tugas dan wewenang dalam pemerintahannya seperti semula. Terjadinya peristiwa perundingan Roem-Royen adalah merupakan salah satu cara perjuangan bangsa Indonesia guna mempertahankan kemerdekaannya melalui strategi diplomasi, sehingga kembalinya kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia ke ibu kota, Yogyakarta adalah suatu realitas yang pada gilirannya dapat memulihkan kembali sistem keamanan, ketertiban, dan perdamaian di seluruh tanah air Indonesia, dan akan menjadi daya dorong kuat bagi terselenggaranya konferensi meja bundar KMB di Den Haag, negeri Belanda. Tokoh-tokoh. Yang pertama ada Muhammad Rum sebagai ketua delegasi dari pihak Indonesia. Kedua ada Horace Merle Cochrane
dari Wakil UNCI atau United Commission for Indonesia dari Amerika, dan yang ketiga ada Jan Herman van Rooyen sebagai ketua delegasi dari pihak Belanda. Isi perjanjian. Kesepakatan yang berlaku untuk Indonesia pada 7 Mei 1949. Pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya. Kedua, Indonesia bekerja sama mengembalikan keamanan. Ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar atau KBM terkait penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kesepakatan yang berlaku bagi Belanda pada 7 Mei 1949. Pertama, Belanda menyetujui pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Kedua, Belanda menghentikan operasi militer. Ketiga, Belanda membebaskan semua tahanan perang dan politik. Keempat, Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagian dari NIS atau Negara Indonesia Serikat. Kelima, Belanda menyelenggarakan KBM atau Konferensi Meja Bundar dengan segera. Hasil persetujuan Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen dilaksanakan pada 22 Juni 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil persetujuan yang pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan RI secara utuh dan tanpa syarat sesuai Perjanjian Renville. Kedua, Belanda dan Indonesia akan mendirikan persetujuan dengan sukarela dan persamaan hak. Yang ketiga, semua hak kekuasaan dan kewajiban atas Hindia Belanda akan diserahkan pada Indonesia. Dampak. Tercapainya kesepakatan pada perundingan Roem-Royen pada PDRI di Sumatera memerintahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Yang kedua, isi perjanjian tersebut untuk membebaskan tahanan politik sehingga Soekarno dan Hatta bisa kembali ke Yogyakarta setelah pengasingan. Yang ketiga, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia sementara. Yang keempat, penyerahan mandat dari Syarifuddin sebagai PDRI, Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia kepada Soekarno. Yang kelima, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia di sebagian besar wilayah Indonesia dimulai pada 11 Agustus di Jawa dan 15 Agustus di Sumatera. Yang keenam, kondisi Indonesia secara perlahan mulai tenang dan stabil serta mulai memulihkan sektor pemerintahannya dan sektor-sektor lainnya. Yang ketujuh, dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar KMB di Den Haag. Belanda yang pada akhirnya menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mendapat kedaulatan penuh berkat berbagai isinya yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kesembilan, Indonesia pertama kali diakui sebagai negara yang berdaulat di mata internasional sehingga bantuan mulai berdatangan untuk menyusun kembali sistem pemerintahan yang baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.